Saudara Patrick Kluivert, pelatih timnas kita, timnas Indonesia mengaku melatih ekstra taktik bola mati untuk menghadapi Tiongkok. Kita ulas bersama analis sepak bola Firzi Idris malam hari ini. Selamat malam Firzi. Ya malam Radi, apa kabar? Ini kalau baik, saya dengan kabar baik hari ini, tapi deg-degan juga sekali hadapin timnas. Iya. Tapi kalau kita bicara set piece, bola mati gitu, sebenarnya apa yang bisa diharapkan dari timnas untuk mengandalkan bola-bola mati meraih poin nanti di GBK tanggal 5? Ya pertama kita di laga nanti kehilangan sedikit kreativitas ya dan kengototan di lini depan karena kita sudah dipastikan main tanpa Marcelino yang mencetak 2 gol lawan Arab Saudi dan juga 1 assist untuk gol tunggal laga lawan Bahrain ya dari Ole Romanei, dan kemudian Ragnar Rathmangun dengan 90% umpan sukses dia di final third. Kita juga kehilangan link up player antara barisan tengah kita dengan barisan depan. Tentu set piece menurut saya juga jadi salah satu cara logis ya untuk mencari gol, karena biar bagaimanapun di laga pertama Patrick Kluivert di Sydney kita hampir mencetak gol dari set piece ya. Pertama dari corner yang tandukannya Jai. Terus kemudian dari penalti Kevin Dykes yang sayangnya sangat jarang sekali dia sepanjang karirnya gagal penalti. Tapi ketika di Sydney tembakannya masih belum masuk. Jadi kita tentu punya avenue dari sana. Kita punya back-back kelas Eropa yang bisa memanfaatkan bola-bola mati. Dan kita tahu bola-bola mati Tom Hai, kita lihat Saban pekan di Kompas TV betapa hebatnya dia dalam set piece ya bersama Almer City, dan visi dia dalam melepas situasi bola mati itu bisa menjadi kunci kita juga di laga nanti. Oke, kita akan lihat satu tayangan ini, ada tayangan timnas kita melawan Tiongkok beberapa waktu yang lalu, mungkin bisa di play. Nah ini saat itu kita kebobolan juga oleh Tiongkok melalui set piece. Iya, di sini Shane berusaha shepherding bola keluar ya, tapi kecolongan dan mereka bisa mencetak gol. Tentu sangat disayangkan kalau apa yang terjadi, dan ini sebenarnya ya optimisme yang sangat tinggi sekali ya. Ada 2 peran defender di sini yang bolong sepertinya. Betul sekali Radi, dan kita datang ke laga ini sebenarnya juga dengan rasa percaya diri tinggi bahwa kita bisa mendapatkan poin dari Qingdao, tapi ternyata ronde 3 kualifikasi itu menunjukkan bahwa ya kita nggak boleh lengah sedikit pun, kita tidak boleh terlalu merasa bahwa di atas angin, dan ini adalah buktinya di pertandingan pertama kita tidak boleh mengulangi kesalahan ini. Dan Coach Patrick sudah mengatakan bahwa dia telah menganalisis dengan sangat pertandingan ini. Dia telah mengatakan semua tentang pertandingan pertama sudah dianalisis dengan baik, dan semoga tidak akan terulang lagi kesalahan seperti laga pertama. Tapi bukan lawan Tiongkok saja, bukan kali ini saja kita kebobolan lewat set piece. Kita akan melihat tayangan berikutnya. Ini juga kita kebobolan lewat set piece saat melawan Bahrain. Kita akan melihat. Iya, ini dia. Ini sepakan yang cukup keras, bukan cukup keras, sangat keras. Dan saya lihat juga tidak ada reaksi dari goalkeeper pada saat itu untuk mengantisipasi bola ini. Ini bagaimana melihat set piece kali ini dari sangat bagus sekali ya. Kita harus mengakui walaupun di laga lawan Bahrain ini banyak sekali faktor yang membuat kita juga para pemain juga kesal ya. Kepemimpinan wasit, tingkah laku para pemain Bahrain juga membuat para pemain kita akhirnya beberapa kali terpancing dan tidak tenang. Ya kita harapannya memang kita hampir membawa pulang poin penuh ya dari Bahrain. Cuman memang it's not meant to be. Cuman ya kita harus akui kalau finishing ini bagus sekali, dan untungnya kita akhirnya menang lawan Bahrain di kandang kita sendiri. Dan tidak hanya lawan Bahrain, kita akan tampilkan juga saat melawan Australia. Nah ini dia lewat sepak pojok. Kita gagal mengantisipasi heading dari penyerang Australia kala itu yang menjebol gawang Martin Pas lewat sepak pojok. Ya betul, ada beberapa set piece ya, terutama dari Sandy yang baru masuk, dia tidak bisa menjaga orangnya. Terus kemudian Nathan Cho juga ketika dia bermain dia menarik man to man markingnya sehingga menyebabkan penalti. Dan dalam situasi ini memang kita lihat Sandy baru masuk juga, dia belum in tune dengan pertandingan dan kemudian terpaksa kebobolan. Dan ini benar-benar pukulan telak ya bagi kita, karena kita memulai laga dengan fantastis, kita menekan mereka, kita membuat mereka kerepotan. Ya, dan tadi sudah kita sebut kita hampir mencetak gol lewat tandukan Jai dan juga penalti Kevin Dykes, tapi sayang sekali secara tidak karakteristik dia gagal. Dan saya yakin tapi Coach Patrick tidak akan pesimistis. Kita punya celah-celah lain untuk juga memanfaatkan set piece. Nanti setelah jeda, Firji, kita akan bahas juga bagaimana peluang kita bisa meraih poin melawan Tiongkok melalui set piece. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.
Dan saudara, kita lanjutkan perbincangan dengan Firzi Idris, analis sepak bola. Yang tadi kita bahas adalah bagaimana kita mencetak ataupun mengantisipasi bagaimana gol-gol lawan yang lahir dari set piece. Yang sudah kita bahas tadi, ada 3 tayangan video ya Firzi. Ya. Dari Tiongkok, kita kebobolan lawan Tiongkok, Bahrain dan juga Australia. Kalau melihat 3 tayangan tadi, kenapa kira-kira bisa kita kurang bisa mengantisipasi bola-bola mati seperti tadi? Iya, kalau kita lihat lawan Tiongkok ya sebenarnya itu avoidable banget ya, ketika bola mau di-shepherd keluar, mau diamankan keluar, ternyata kecolongan dan itu berbuah fatal. Begitupun di Australia, organisasi pertahanan kita juga masih sangat tidak maksimal. Kita terlalu mudah kebobolan dari suatu bola yang mungkin di kesempatan lain kita tidak kebobolan gitu. Walaupun memang kita tahu Australia ketika itu punya Cameron Burgess ya, striker yang besar, tapi kan Harry Souttar ancaman besarnya juga, back raksasa mereka yang jadi momok bagi kita di Piala Asia 2023 itu tidak main. Nah, ya disinilah kita lihat beberapa situasi yang seharusnya bisa dihindarkan. Ya, ini masalah komunikasi sebenarnya kalau lawan Tiongkok ya. Kita lihat ada umpan sundulan. Ya, seharusnya play safe aja ya, dibuang play safe aja, harusnya di sini. Betul sekali. Ya, tapi ini masalah komunikasi. Ya, dan Coach Patrick udah mengutarakan bagaimana cara agar tidak masuk ke jebakan ini ya Radi ya, terutama dalam situation kayak gini, kedua gol kita pasti harus bisa lebih baik lagi dalam bertahan dan ini juga pasti sudah diantisipasi juga. Yang menarik memang dalam situasi ini Martin ya, kelihatan mungkin harus lebih vokal. Nah, nanti kita kan akan bermain dengan kemungkinan besar Emil ya, walaupun memang pilihan Coach Patrick apakah menurunkan Nadeo atau Hernando atau Reza, tapi di atas kertas Emil lebih diunggulkan dan Emil harus bisa lebih vokal. Emil harus bisa lebih commanding di situasi dengan situasi seperti ini. Emil bisa berteriak ya seharusnya. Ya, atau dia keluar dari area pertahanannya ya. Dia keluar dari garis. Karena kalau kita lihat itu area 6 yard itu seharusnya command dia. Itu harusnya titik komando dia. Tapi dia berdiri persis di garis gawang dan di momen itu seharusnya dia bermain sedikit keluar dan berani berduel ke udara. Nah, ini kalah bola udara ini juga sepertinya terjadi pada saat lawan Australia. Karena kita lihat sebenarnya sudah duel teman-teman kita, cuman timnas kita tapi masih tidak bisa dioptimalkan, duel udaranya masih kalah dengan timnas Australia pada saat itu. Ya, seperti itu. Kalau nanti kita lihat dengan adanya Mes, kalau dia balik ke line up ya, dia akan memberikan ketinggian juga. Dia memberikan cover bagi Jai juga, bisa 2 pemain yang menyapu bola lambung dari situasi corner, dan itu yang kita perlukan karena China juga Tiongkok adalah tim yang juga kesulitan mencetak gol ya di laga tandang. Mereka hanya mencetak 2 gol dari 4 laga tandang mereka. Sehingga set piece pasti akan jadi salah satu senjata mereka. Meski demikian, kita juga pernah mencetak gol melalui set piece ketika melawan Vietnam. Kita akan hadirkan visualnya atau videonya berikut ini. Ya, ini melalui gol debutnya Jai ya. Ya, debutnya Bang Jai. Di sini kita lihat betapa beda kelas seorang back Serie A ya dibandingkan negara Asia Tenggara. Dia bisa mencari posisi, tak terjaga, dan gol ini turut mengantarkan kita ke kemenangan pertama kita di Hanoi dalam 20 tahun ya. Dan ini adalah hasil yang luar biasa, ditambah juga dengan gol Ragnar Oratmangun di pertandingan ini membuat kita akhirnya mematahkan kutukan Hanoi. Sebenarnya kalau yang bisa kita pelajari dari video ini posisi Jai Zes agak terlihat bebas ya di sini, dia sendiri tidak ada yang mengawal. Mungkin kecohan-kecohan semacam ini yang juga bisa ditiru dalam pertandingan nanti melawan Tiongkok. Iya, dia bisa lari dari second line, dia bisa lari dari ujung kotak penalti untuk menyerang situasi set piece yang tadi saya bilang delivery sangat bagus dari Tom Hai ya. Yang mau dari corner, mau dari sepak pojok, dia sangat bisa diandalkan. Selanjutnya kita akan lihat 3 pemain timnas Indonesia yang selanjutnya akan diandalkan melawan Tiongkok. Kita akan lihat siapa-siapa saja berikut ini. Iya. Kita akan tampilkan saat lagi. Ada 3 pemain timnas ya, ini dia. Ada Kevin Dix, Tom Haye, The Professor, dan Calvin Verdong. Masing-masing punya peran yang sama vitalnya di setiap lini yang mereka tempati. Mulai dari Kevin Dix, kira-kira
akan ditempatkan di posisi yang sama atau akan ada perubahan? Ya langsung aja Kevin itu pasti akan main di sektor back sayap kanan ya, tapi akan jadi ujian juga buat dia karena dia salah satu pemain yang telat bergabung. Dia tidak ikut TC di Bali karena dia menjalani final Piala Denmark. Dan dia menang, dia mengawinkan gelar juga ya Liga Denmark dan Piala Denmark, menang 3-0, tapi adaptasi dia harus cepat karena terakhir kali dia main di final Piala Denmark itu venue pertandingan itu suhunya antara 14 sampai 18 derajat Celcius, sementara hanya dalam 3 hari dia harus bertanding di SUGBK yang suhunya jauh-jauh lebih panas dari itu, benar, dan dia harus cepat beradaptasi karena kita nggak ada cover yang dengan absennya Eliano dan Reinders. Kita akan mengandalkan Asnawi dan juga mungkin Jakob Sayuri di sektor sayap kanan ya. Oke, lalu ada The Professor. Kalau orang bilang katanya Tom Haye ini pemain 70 menit, jadi tidak bisa full bermain. Tapi tidak usah khawatir karena sekarang pelapisnya cukup banyak ya untuk Tom Haye. Dengan adanya Joey juga di lini tengah yang melakoni debutnya kemarin lawan Bahrain, menunjukkan value-nya bagi tim. Joey Pelupesi dia bisa menjadi cover yang sangat bagus bagi Tom. Jadi Tom mungkin tugas bertahannya tidak seberat biasanya sehingga dia bisa lebih eksplor menjadi nomor 8 dan memberikan umpan-umpan ciri khasnya yang biasanya berbuah menjadi pre-assist bagi timnas kita, dan kecerdikan dia melihat ruang itu juga penting. Ya, kalau tadi 70 menit untuk TP, sepertinya kalau Kelvin Verdonk irreplaceable. Kayaknya mereka bermain 90 menit tanpa tergantikan, sangat rajin. Ini masih bisa jadi andalan Coach Patrick ya? Iya, Kelvin Verdonk yang kiri ya, menjalani akhir musim luar biasa, bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir dia menjadi kaptennya NSI Nijmegen, menunjukkan bagaimana dia punya leadership tinggi juga, dan leadership itu juga kita perlukan di lini belakang dengan kita perlu menjaga clean sheet juga, Radi, dan kita menantikan ya terobosan-terobosannya dari sektor kiri, lari-larinya ke depan, menyokong serangan, dan kita perlu mengkompensasi kehilangan itu tadi ya, Ragnar dan juga Lino, dan bisa jadi itu berasal dari kedua back sayap kita, Kelvin dan Kevin. Oke, kalau begitu ya kita tunggu tanggal 5, meskipun deg-degan saya yakin Coach Patrick punya formula yang luar biasa untuk memberikan kejutan melawan Tiongkok, dan ini sepertinya partai hidup mati Virji yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita harus menang lawan Tiongkok untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 di zona Asia terutama. Terima kasih Virji Idris telah berbincang bersama kami di Sapa Indonesia Malam, sampai ketemu lagi.